Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yosua Hamasia Adonai. Selamat hari ulang tahun masuknya GKI di Tanah Papua tanggal 5 Nabire tanggal 5 Februari 2026. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada di seluruh tanah Papua. Hari ini kegemparan terjadi di dalam dimensi roh di seluruh dunia, yaitu kebangkitan Israel, kebangkitan gereja Tuhan Tumamasya dalam dimensi roh hari ini telah terjadi. Dengan demikian saya akan memberitahukan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam dimensi roh di tanah Papua khususnya dan pada umumnya di seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih, saya akan menyampaikan hari ini adalah hari pencabutan roh kecemburuan. Roh kecemburuan dari pekerjaan iblis. Itu hari ini sudah dicabut dan di dalam dimensi roh Tuhan melakukan perkara besar di atas tanah Papua. Saya akan menyampaikan itu di dalam Rema dan Logos. Oleh karena itu saya harap supaya dapat mengikutinya. Haleluya. Seperti sebagaimana sementara kami ini lagi sedang berdoa untuk menyelesaikan setiap kelemahan dan dosa yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri, seperti takut, khawatir, iri, dengki, benci, cemburu, dan lain-lain. Dari banyak kelemahan yang sedang dibersihkan pada saat ini dalam dimensi roh, dalam penghakiman Tuhan. Baik, sebelum saya jauh menyampaikan hal ini, saya mengambil tema bahwa kecemburuan yang terdapat di dalam roh kecemburuan terdapat di dalam jantung Lucifer yang berdiam di Gunung Nabi Kaimana sudah diselesaikan, sudah dimusnahkan. Haleluya. Baik, kita baca dulu firman Tuhan. Kebangkitan, Yakobus 3, Yakobus 4 ayatnya yang ke Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukannya hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 4, 6, dan 7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Elohim menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanglah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya. Selanjutnya Yeskel 37, kebangkitan Israel. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sesungguhnya amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihatlah, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, berbuatlah
bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim kepada tulang-tulang ini, akan memberikan napas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali, dan akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Adonai. Lalu Tuhan bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah urat-urat dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka berfirmanlah kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Elohim, napas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejak kakinya suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Dan seterusnya nanti baca puji Tuhan. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, jadi dalam doa Sum hari ini tanggal 5 Februari 2026 bertepatan dengan hari masuknya Injil di tanah Papua. Pada saat ini, haleluya, seolah-olah nubuatan ISK ini sudah digenapi. Haleluya. Di mana ISK ini berkata bernubuat bahwa bangsa ini akan bangkit sendiri, dirinya sendiri bangkit dan akan membangun dirinya sendiri. Walaupun orang datang dengan pengetahuan, hikmat dan marifat untuk membangun negeri ini tidak akan dapat. Mereka akan bangkit sendiri. Jadi hal ini di nubuatan ini sudah digenapi kembali. Ya, artinya begini. Dalam artian ini bahwa memang kami disuruh berdoa untuk menyelesaikan dosa kecemburuan. Ada cemburu rohani, ada cemburu jasmani, ada cemburu rohani, ada iri. Jadi di mana Bapa juga di surga itu cemburu kepada manusia apabila manusia itu berzina atau menyembah berhala dengan Lucifer atau segala bentuk jenisnya. Itu Bapa di surga itu sangat cemburu. Tapi kecemburuannya biasanya turun. Begitu pula di dalam manusia ini juga memiliki kecemburuan. Haleluya. Iri hati. Ada cemburu rohani, ada cemburu jasmani, ada cemburu rohani. Akibat cemburu rohani itu gereja itu dia pecah-pecah di seluruh dunia. Itu hanya karena kecemburuan rohani atau iri hati. Bapak baru beritahukan bahwa yang membuat gereja pecah-pecah adalah karena kecemburuan. Yang satu cemburu terhadap yang satu cemburu yang terhadap yang satu. Akhirnya gereja-gereja itu terpecah-pecah, denominasi gereja di seluruh dunia yang sudah 4.000 lebih. Itu karena didorong oleh karena roh kecemburuan, iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Nah, ini yang kami tadi berdoa di hadirat Tuhan. Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Ada 3 yang bersaksi bumi, darah, air, dan Roh. Dan Yesus adalah pembela kami, dan Roh Kudus adalah pengacara. Iblis adalah pendakwa. Dia mendakwa kami di sidang pengadilan Yesus. Dan kami menyatakan bahwa itu benar. Kami mengakui apa yang dia ini. Tapi di dalam hadirat Tuhan tadi dibongkar rahasia. Sesungguhnya kecemburuan itu Bapak perlihatkan di hadirat Tuhan itu. Kecemburuan itu Bapak bilang dia ada di dalam jantungnya Lucifer. Jantungnya Lucifer itu paling dalam. Kecemburuan itu ada di dalam jantungnya Lucifer. Dia cemburu. Kenapa manusia ini Adam dan Hawa bersatu dengan Tuhan, tidak mau percaya kepada Lucifer, terus dari generasi ke generasi, dari
para nabi, zaman nabi, rasul terus sampai kepada generasi kita. Haleluya. Jadi rahasia duraka neraka yang dibongkar dalam jantung Lucifer itu, di dalamnya ada kecemburuan dan iri hati. Kecemburuan rohani dan iri hati rohani itu ada di dalam jantungnya Lucifer, dipertemukan tadi seperti itu. Lalu kenapa dia bisa kerja di dalam manusia? Haleluya. Jadi tadi diberitahukan bahwa setelah itu kami masuk lagi berdoa. Kami masuk lagi berdoa, tanya Tuhan dalam hadirat Tuhan. Untuk menyelesaikan dosa kecemburuan ini harus melalui marga apa? Lalu Tuhan beritahukan bahwa melalui marga Surubai. Marga Surubai itu salah satu marga di Kaimana. Kami berdoa minta ampun marga Surubai terhadap penyembahan berhala terhadap jantung Lucifer ini. Haleluya. Begini Tuhan perlihatkan, itu dia ada di salah satu gunung tertinggi di Kaimana, yaitu di Gunung Nabi. Di Gunung Nabi. Di situ dia punya tempat taktanya, Lucifer ini. Jadi dia kecemburuan, cemburu atau roh cemburu itu dia berbentuk, dia pakai jubah hitam, dia berbentuk apa ya? Jadi dia ada di atas tulang-tulang manusia. Tulang-tulang manusia. Jadi ketika tadi dalam doa kami minta ampun akan dosa ini, baru Roh Kudus membuka rahasia. Roh Kudus membuka rahasia bahwa rahasia duraka neraka jantung Lucifer itu, di situ ada kecemburuan itu rohani. Di situ itu di dalamnya itu ada, dia sedang makan jantung manusia, atau dia sedang makan tulang manusia, jantung manusia. Tadi diketemukan seperti itu. Lalu diberitahukan bahwa setiap tulang-tulang anak-anak Tuhan dari generasi berganti generasi sampai generasi kita sekarang, itu tulang-tulang para nabi, para rasul, terus tulang-tulang kekuatan-kekuatan itu diambil oleh Lucifer ini. Lalu dia bersemayam dia punya tempatnya, itu taktanya itu di atas Gunung Nabi di Kaimana. Jadi baru dia gantikan semua orang percaya punya kekuatan itu dengan dia punya tulang-tulangnya. Sehingga tulang kan bercerita tentang iman. Jadi iman orang Papua itu lemah itu karena barang ini. Jadi kekuatan orang Papua itu diambil Lucifer yang ada di atas Gunung Nabi. Saudara terkasih, di mana saja Anda berada, pada waktu tadi kami berdoa minta ampun untuk kami ambil kembali kami punya tulang di hadirat Tuhan. Kami bawa naik masalah ke pengadilan Yosua. Pada waktu kami berdoa, haleluya, itu waktu kami berdoa itu dia menggugat kami di pengadilan Yosua. Dia bilang begini, iya, saya mau kembalikan kamu punya tulang-tulang ini. Kamu punya tulang-tulang dari sepanjang sejarah orang-orang yang benar yang punya tulang-tulang ini, saya mau kembalikan. Kamu bayar apa saya? Dia bilang. Haleluya. Lalu kita berdoa. Kami berdoa lagi terus kami masuk berdoa. Kami buat di pengadilan Yosua bahwa tulang-tulang Yosua itu satu pun tidak pernah dipatahkan seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Dengan kekuatan tulang-tulang para Yosua itu tidak dipatahkan, maka dengan kekuatan itu, dengan demikian darahnya mengalir. Darah itulah yang kami membayarnya untuk menaklukkan engkau, wahai Lucifer. Ketika kami berkata begitu dan berlalu, kami merendahkan diri. Haleluya. Sebelum kami bacakan itu, Bapak suruh bacakan itu. Yeskel lewat hamba Tuhan yang lain, Tuhan berlihatkan, bacakan dulu itu. Yeskel 37, kebangkitan Israel itu. Kami baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke 14 itu kami baca selesai. Yeskel itu tentang kebangkitan Israel. Kami baca selesai baru kami masuk doa. Kami buat dia di pengadilan Yosua bahwa
tulang-tulang yang terbunuh berserakan di lembah, tetap Tuhan akan bangkitkan ketika nubuatan pun turun. Haleluya. Setelah itu kami beritahukan bahwa salah satu pun tidak ada satu tulang pun Yesus punya tulang tidak pernah dipatahkan. Karena Yesus raja di atas Tuhan, di atas segala Tuhan. Dan hanya darah Yesus yang mengalir dari lambung. Itulah yang kami membayar engkau untuk menaklukkan engkau, Lucifer. Lalu ketika kami berkata begitu, Lucifer itu langsung dia berdiri, langsung dia lepaskan itu tulang-tulang manusia yang diisi dalam karung itu. Satu kali dia lepaskan ke bawah. Waktu dilepaskan ke bawah itu seluruh dunia gempar. Di dalam dimensi roh hari ini sungguh seluruh dunia gempar di dalam dimensi roh itu. Bahwa seluruh dunia dan alam ini, dunia ini menyaksikan bahwa tulang-tulang berserakan, tulang-tulang yang berserakan dari 12 suku Israel, tulang-tulang yang berserakan dari para nabi-nabi, para rasul-rasul, ya, di seluruh dunia. Haleluya. Itu dia berserakan, lalu dia mulai, tulang-tulang itu mulai tersambung, lalu mulai membentuk kulit, ditutup dengan urat-urat kulit dan membentuk satu pasukan yang besar. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sebelum saya lanjutkan, kita dengar dulu hasil rekaman doa. Haleluya. Cuplikan doa. Bayar untuk kamu tulang-tulang ini kembali, kan dia tantang karena di mulut dia itu. Tadi mama lihat dia kunyah-kunyah itu macam daging manusia, tapi makan jantung manusia kan. Di mulut itu penuh dengan darah. Dia tantang, kamu bayar dengan darah. Kamu bayar apa untuk saya supaya kamu kembali kamu tulang-tulang ini? Tapi pas kata ada doa itu, tulang Yesus itu tidak bisa dipatahkan. Ya, tulang Yesus itu menjadi dasar kekuatan. Itu ya, dia langsung menyerah, dia tidak bisa lawan lagi karena sudah diucapkan perkataan Tuhan itu. Habis itu baru lihat dia langsung dia rela itu langsung dia lepas itu. Kita dalam berdoa kedua kali itu, dia langsung angkat itu kali tadi dari tulang manusia itu dia lepas dari atas. Kita orang berdiri dalam ketinggian di puncak gunung, berarti buang itu tumpah bukan buang dari karung tapi tumpah ke bawah. Jadi tulang-tulang itu jatuh sampai di lembah, semua terhamburan di lembah itu. Dari lembah itu baru mama lihat mereka mulai urat, mulai tersambung, daging mulai tempel di mereka punya masing-masing itu. Lalu mereka bergerak, berdiri jadi satu manusia utuh, nafas itu terpasang. Mereka jadi mereka bergerak macam begitu jadi manusia, mereka tersusun rapi dan dalam satu barisan. Jadi tidak ada yang keluar dari barisan, semua tersusun rapi begitu. Amin. Dengan sendirinya tersusun semua rapi sekali. Jadi sudah tadi dia punya lawan itu sudah dikalahkan dengan tulang Yesus, sudah itu roh itu sudah dikalahkan oleh tulang Yesus. Baru dirantai, baru dibawa masuk di penjara kan? Dirantai terus dibawa simpan begitu di tempat di dalam gitu, bilang supaya dia saksikan nanti waktunya tulang-tulang ini yang akan menjadi satu pasukan. Supaya dia dipenjarakan tadi. Lihat toh sudah penjarakan selesai. Iya. Tadi mama lihat sudah dirantai terus diikat, ditaruh di dalam lubang begitu. Sudah dimeteraikan, penjarakan dalam. Iya. Terus itu kegemparan ini dia terjadi di seluruh dunia kah terdengar? Iya, betul. Kegoncangan di dalam alam roh. Dia hapur tulang-tulang ke bawah itu. Itu lihat bumi ini sudah gempar. Mana tulang-tulang itu sudah dikembalikan, tulang-tulang yang tadi copot itu sudah dikembalikan. Jadi bumi ini gempar macam ketakutan. Nanti terjadi sesuatu yang dahsyat di muka bumi begitu. Kerusakan di muka bumi. Amin. Kau kayak doa banting tulang dong.
Oh, haleluya, ya perlu koira. Jadi nanti yang lihat itu mereka bergerak di dalam dalam satu laskar pasukan, tapi tidak ada yang keluar dari lingkaran itu, lingkaran biru. Ya, tinggal di dalam lingkaran biru itu. Mereka semua bergerak biar dalam derap yang banyak pasukan itu, tapi dalam satu lingkaran. Tidak ada yang keluar, keluar ke kiri, ke kanan, semua dalam satu gerakan itu. Tapi di dalam satu lingkaran. Jadi di situ dibilang itu lingkaran kemurahan, lingkaran anugerah. Haleluya. Jadi itu membentuk satu laskar serdadu Tuhan. Baru Tuhan bilang itu ini secara khusus itu kamu punya mata hati sudah dibukakan. Iya. Dan mama lihat di dahi, kita tidak dahi itu. Baca dahi itu muncul ada satu mata, tapi mata itu dia bersinar terang. Dia terang itu dia lihat ke dalam, macam terang itu ke dalam kita punya tubuh. Jadi mama lihat itu terang itu, mama lihat ke dalam tubuh, di dalam ketumpu kandungan ada bayi laki-laki. Iya. Bayi laki-laki, bayinya sehat, badannya kekar bagus, dia tinggal di dalam kandungan kita. Kita bisa melihat kita punya tubuh sendiri, macam dalam roh itu cahaya itu yang menerangi ke dalam, dan bisa lihat kita punya tubuh sendiri. Kita bisa lihat kita punya kandungan rohani kita itu seperti apa, kita bisa melihat sendiri. Manusia. Karena doa Bapa bangkit, sambungkan tulang-tulang kering dan batu, sambung semua daging tubuhan manusia yang hidup akan terjadi seperti itu. Saya berdoa. Amin. Penggenapan terjadi hari ini. Mereka itu bilang manusia, mereka masuk dalam manusia lingkaran biru, manusia ilahi, kembali ciptaan ilahi. Ya. Haleluya. Manusia ciptaan ilahi itu. Iya, manusia ilahi. Karena di dalam mereka itu adalah kandungan, di dalam kandungan mereka adalah bayi ilahi, bayi roh. Amin. Haleluya. Wahyu 12 itu. Iya. Itu kita masuk 10 lagi. Iya, saudara, yang Tuhan kasihi, ya puji Yesus. Jadi setelah kita mengikuti channel ini, hasil doa cuplikan ini, jadi di Gunung Nabi itu di situ malaikat itu langsung diikat si Lucifer lalu dipenjarakan di dalam tahanan dalam. Kenapa dipenjarakan? Karena kenapa tidak langsung dibunuh, dibinasakan? Tidak. Itu dibiarkan dia dipenjarakan di dalam supaya dia menyaksikan bahwa tulan-tulan dari 12 suku Israel atau kebangkitan Israel, dia terjadi kegerakan besar atau pasukan serdadu Tuhan yang dibangkitkan ini. Itu artinya bahwa orang-orang yang para rasul, para nabi, mereka punya kuasa pada zaman dahulu itu dengan kuasa yang ditambahkan pada kuasa perjanjian lama dan baru, kuasa yang pernah dipakai oleh 12 murid dan rasul itu dengan kuasa yang dipakai oleh nabi-nabi itu akan di akhir zaman ini dia akan menjadi satu pasukan untuk beritakan Injil yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu dari timur ke barat dengan melakukan berbagai perbuatan ajaib. Jadi penuaian terjadi, restorasi terjadi, pemulihan terjadi. Jadi setiap musuh-musuh orang Papua itu atau orang Kristen, orang Papua itu akan ditundukkan semua. Kekuatan-kekuatan itu diruntuhkan, dimusnahkan, dirubuhkan. Nah, sekarang yang menjadi kecemburuan bangsa-bangsa terhadap orang Papua itu akan berakhir.
juga dengan orang Papua punya iri terhadap orang pendatang, itu semua akan berakhir. Akan berakhir karena yang membuat seperti itu dan membuat banyak manusia orang Papua itu dibunuh itu karena roh kecemburuan itu ada di dalam si Lucifer tadi dari gunung Nabi itu sana. Dan itu sudah diketemukan dan itu sudah dimusnahkan. Jadi kita lihat macam masuknya bangsa-bangsa luar Papua itu kan lewat marga Surbai. Dari Kaimana itu mereka melalui marga Surbai. Ada beberapa marga yang masuk. Nah, jadi kalau ini karena mereka tahu, mereka mempunyai mata-mata alam seperti orang Kei, orang-orang Eropa, orang-orang Roma dan lain-lain, Indonesia. Jadi Yosapa Sudarso dan lain-lain itu masuk melalui itu. Mereka tumbal terhadap tadi Lucifer yang punya kecemburuan itu. Itu sudah dimusnahkan, itu sudah diruntuhkan. Saudara-saudara terkasih, Lucifernya sudah dipenjarakan. Dengan demikian tidak ada kecemburuan bangsa-bangsa lain terhadap orang Papua akan berakhir. Juga orang Papua terhadap orang-orang pendatang, kecemburuan rohani Ismani itu akan berakhir. Kita lihat hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan satu baku cemburu. Gereja satu dan gereja satu baku cemburu. Baku iri. Irian itu artinya indri itu artinya irian itu artinya iri hati cukup tinggi orang Papua ini. Haleluya, itu semua kan sudah berakhir. Saudara-saudara terkasih, hari ini kegoncangan dan kegemparan sedang terjadi di dalam dimensi roh di tanggal 5 ini, Februari. Dengan demikian, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai, satu laskar Tuhan atau satu pasukan Tuhan yang segera akan tiba dalam kegerakan besar, kegerakan Israel bangkit. Israel bangkit itu kegerakan rohani yang akan terjadi besar-besaran di atas tanah Papua. Seperti Rick dengan hamba Tuhan dari Yerusalem Sukot. Dia melihat bahwa dari arah Pasifik itu gelombang penuaian akhir zaman, gelombang pertobatan, gelombang berita kudus dan tidak terbinasakan. Yang disampaikan oleh serdadu Tuhan yang datangnya dari matahari dari tempat bayi Yesua dilahirkan, yaitu Tagamewo di Papua itu, dia akan kembali ke sana dengan kegerakan besar ini. Jadi pasukan yang akan bergerak dalam itu adalah pasukannya tadi Yeskel 37 itu sudah digenapi hari ini. Demikian saudara-saudara terkasih yang bisa saya sampaikan, sehingga saya harap semua orang Papua yang mendengarkan channel ini supaya harus aminkan, harus percaya, harus sungguh-sungguh aminkan. Saudara-saudara terkasih. Iya. Dan kalau itu kebangkitan itu sudah mulai terjadi, haleluya. Kekuatan-kekuatan polisi kah, tentara kah, orang-orang pendatang kah, siapapun dia itu akan berakhir. Ini kegemparannya itu seluruh dunia. Di dalam dimensi roh hari ini tanggal 5 Februari terjadi. Jadi waktu tadi kami berdoa Tuhan bilang begini, kamu orang Papua, kamu yang sedang doa ini maupun kamu orang Papua itu kira itu Tuhan membiarkan kamu. Padahal tidak, Tuhan kasih tanda-tanda begini supaya Tuhan tahu bahwa Tuhan menyertai orang Papua, Tuhan menyertai kamu orang Papua. Begitu tadi Tuhan bilang. Jadi orang Papua jangan pikir bahwa mungkin Tuhan tidak pernah menyertai kita, Tuhan tidak pernah melihat kita, mungkin membelakangi kita. Tidak, Adonai Hamasya itu dia sedang melihat kita. Coba karena dosa-dosa ini sedang kita selesaikan. Jadi akar jantung akar dosa di dalam jantung Lucifer hari ini sudah berakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih dalam Yeshua Hamasya Adonai, tetap semangat, tetap sukacita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap puji karena memuliakan namamu. Hari ini kegemparan besar telah terjadi di tanggal 5 Februari 2026, Bapa. Pembebasan dan kebangkitan Israel telah terjadi 12 suku Israel dan gereja Tuhan Tuhan Masya segera telah terjadi di dalam dimensi roh, dan setiap roh kecemburuan dan roh iri hati dan roh perpecahan sudah dibakar dan dimusnahkan, dan Lucifernya sudah masukkan dalam tahanan dalam oleh malaikat Tuhan, sudah diborgol dan sudah dipenjaranya disegel. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kegerakan besar ini Tuhan sendiri akan melakukannya. Bapa berkata bahwa kamu akan menikmati susu dan madu. Yang belum pernah kamu mengecap kebaikan Tuhan, kamu akan segera mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai.
Biarlah Bapak kegerakan pertobatan, kegerakan pujian dan penyembahan, kebangkitan tulang-tulang Israel, Bapak takra, kebangkitan gereja Tuhan Tuhan Masia, kebangkitan ke-12 Israel, dia bangkit kembali, haleluya. Dan tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi iri hati bagi orang-orang Israel dan bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia, terutama juga di atas tanah Papua. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Masia Adonai kami berdoa, haleluya, amin. Salam.